Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah Yuan. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia pun pergi menemui Quincy untuk dapat mendapatkan hadiah yang dapat membantu dirinya menyembunyikan identitasnya sebagai Necromancer. Hanya saja Quincy dia sangat membenci Necromancer hingga hampir saja terjadi hal besar di antara Yuan dan juga Quincy. Namun di sini Yuan dia pun meminta kepada Quincy untuk memberikannya misi untuk mendapatkan benda yang memang dia butuhkan, dan benar, di sini Quincy dia pun memberikannya. Walaupun di sini Quincy dia berharap Yuan dia tersingkir di tempat itu karena tidak ada satu orang pun yang dapat kembali dari misi itu. Dan beberapa saat kemudian pergi menuju salah satu kastil yang ada di kota Black Sand, kastil tempat di mana istri dari Quincy berada. Dan di tempat inilah Yuan dia pun masuk langsung ke area kastil yang dipenuhi dengan para monster. Dan Yuan dia juga ditemani oleh para makhluk bayangannya yang membuatnya dirinya akan tetap aman dari sergapan para monster-monster kecil seperti ini. Karena Yuan dia tahu di dalam kastil ini terdapat 5 lantai, di mana lantai pertama akan dihuni oleh para zombie level rendah, dan untuk lantai 2 dihuni oleh para monster level 4 dan juga 6. Lalu di lantai 3 ada monster level 7 hingga 9. Dan barulah di lantai 4 agak sedikit menantang karena dihuni oleh monster level 10, yaitu para goblin. Dan untuk Yuan dia langsung aja ke lantai 4, dan setibanya di lantai 4 di sini Yuan dia pun langsung dipantau oleh para goblin. Dan dalam waktu singkat para goblin mereka semua mulai menggerubungi Yuan dari segala arah yang membuat Yuan dia pun tahu kalau ini semua tidaklah berguna, dan dia meminta kepada para pasukan bayangan miliknya untuk dapat maju menghancurkan para goblin-goblin itu. Dan benar, kini para pasukan milik Yuan mereka pun dapat menekan para goblin. Tapi melihat para pasukan yang udah maju, di sini Yuan dia juga ingin maju, dan dengan sangat mudah di sini Yuan dapat menjatuhkan semua goblin-goblin yang ada di depannya. Bahkan dia tidak membiarkan satu pun lolos, dan itu membuat Yuan dia pun langsung naik ke level 12. Ini terlalu lemah, ucap dari Yuan. Dan di sini Yuan dia juga tahu kalau dirinya dapat membangkitkan semua monster, tapi ternyata tidak untuk mereka monster-monster tipe Andit, hingga membuat Yuan gak dapat membangkitkannya. Namun di sini Yuan dia pun tiba-tiba aja ternotis ketika dia merasakan gumpalan energi muncul tepat di belakang dirinya, dan dalam sepersekian detik tiba-tiba aja boom, terjadilah letupan energi yang kuat datang ke arah dirinya. Dan untuk Yuan dengan sangat sigap dia pun langsung membelah serangan itu. Dan di sini Yuan dia juga menyadari kalau ini sangat buruk jika dia terus berada di dalam posisi seperti ini. Dan benar saja Yuan dia pun terdorong hingga beberapa langkah terkena serangan yang sebelumnya. Dan di sini Yuan dia juga ternotis ketika dia melihat ke arah atas, ternyata ada sebuah makam yang turun dari atas yang membuat Yuan, apa ini? Dan di sini dia nggak menyangka kalau ternyata makam itu adalah makam tempat di mana istri dari Quincy ditempatkan. Namun di sini wanita yang terbaring di dalam sana dia pun tiba-tiba saja tersenyum dan menghancurkan tempat dia berbaring. Dan di sini dia pun datang turun untuk dapat melahap Yuan yang berani-beraninya datang ke tempat dirinya. Dan untuk Yuan dia pun berpikir, apa? Ini bukankah ini adalah lantai 4? Ucap dari Yuan. Dia nggak menyangka kalau ternyata bos lantai 5 turun ke lantai 4. Dan untuk garis ini dia pun langsung datang melesat ke arah Yuan. Dan ternyata serangannya cukup kuat hingga membuat Yuan dia sempat terdorong hingga beberapa langkah. Dan untuk wanita ini ketika serangan pertama telah gagal, dia pun kembali melepaskan tentakel-tentakel miliknya untuk dapat menerjang Yuan. Tapi dengan sigap Yuan di sini dapat menghindarinya. Dia pun sempat tarik mundur. Tapi untuk tentakel itu pun terus menyerang Yuan dengan efek korosif yang ada di sekitaran dari dirinya, hingga membuat Yuan dia pun terpaksa kembali harus bersiap untuk dapat menggunakan pedangnya. Dan ditekan seperti itu membuat Yuan dia pun kembali mengeluarkan pedangnya untuk dapat menghancurkan setiap tentakel yang datang ke arah dirinya. Dan dalam waktu singkat Yuan dapat memutuskan semua tentakel yang datang mencoba untuk dapat menyerang dirinya. Dan melihat serangannya gagal, tentunya membuat tante ini dia pun marah, kesal ketika tentakelnya dipatahkan oleh Yuan. Dan dia kini meraung dengan sangat-sangat kuat dan juga melepaskan energi miliknya, hingga membuat Yuan yang melihatnya dia pun berpikir apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu. Dan ternyata dia pun melepaskan energi spiritualnya untuk dapat membangkitkan para zombie yang ada di sekitaran tempat ini.
Di sini Yuan dia pun menyadari kalau sepertinya zombie-zombie yang telah dibangkitkan oleh wanita itu adalah zombie yang berasal dari para NPC yang sebelumnya datang ke tempat ini untuk dapat menjalankan misi. Dan untuk Yuan dia pun kesal juga dengan ini semua karena tentunya para zombie itu akan mengganggu langkahnya, yang membuat Yuan dia pun harus menghentikan ini semua dengan cara meminta kepada pasukannya untuk dapat menghentikan semua zombie-zombie itu. Dan benar saja, kini pasukan dari Yuan mulai menutup jalan masuk dari para zombie-zombie itu dan hanya menyisakan beberapa bos untuk dapat menyerang wanita itu. Dan benar saja, kini dengan bantuan dari para bos-bos monster yang telah dia bangkitkan di sini, Yuan dia pun dapat menekan wanita ini. Dan untuk wanita ini, dia pun sungguh kesal ketika dia diserang seperti itu. Tapi ternyata wanita ini walaupun dia terkena serangan telak, tapi dia tidak mendapatkan efek yang cukup kuat, hingga membuat Yuan yang melihatnya dia juga cukup bingung. Dan melihat itu semua membuat Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya wanita ini adalah tipe hantu, yang artinya serangan fisik tidak terlalu berpengaruh dan harus menggunakan serangan spiritual, pikir dari Yuan. Hingga membuat Yuan dia pun juga tahu jika saja itu benar maka harusnya serangan magic akan memberikan damage 2 kali lipat. Dan benar, kini Yuan dia pun langsung melepaskan serangan magic miliknya. Dia pun melepaskan teknik miliknya yang lainnya untuk dapat melahap wanita itu dengan teknik Soul Seal miliknya untuk dapat menyegel wanita itu. Dan untuk wanita ini dia pun dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Yuan. Ternyata kecepatannya sungguh sangat luar biasa hingga membuat Yuan dia pun agak sedikit kesal pula karena wanita itu terlalu cepat. Dan untuk dapat menghentikan dan juga mengurangi kecepatan dari lawannya, membuat Yuan dia pun mengeluarkan salah satu itemnya, yaitu sebuah cincin paralyze yang dapat menekan dan juga menstun musuhnya hingga 3 detik, hingga membuat dirinya pun kini langsung melesat ke arah wanita itu. Di sini Yuan dia pun menggunakan kekuatan paralyze miliknya di lengan kiri dan juga pedang sihirnya di tangan kanan. Dan benar, ketika musuh dalam jarak serang, di sini Yuan dapat melepaskan teknik paralyze miliknya untuk dapat menghentikan pergerakan dari lawannya. Dan setelah lawannya pun terkena efek paralyze, di sini Yuan dia pun kembali melepaskan Soul Seal miliknya untuk dapat menghantam wanita itu. Dan benar saja, wanita itu dia pun terkena telak serangan yang diberikan oleh Yuan hingga membuatnya pun tersungkur. Dan melihat trik pertamanya bekerja, di sini Yuan dia akan menggunakannya lagi, tapi kali ini dia akan dibantu oleh serigala miliknya. Dan dengan kemampuan serigala miliknya yang dapat menggunakan teknik Wolf Roar yang dapat memberikan efek paralyze, di sini Yuan dia pun kembali dapat menahan pergerakan dari wanita itu. Dan di sini Yuan dia pun mengatakan kalau ini semua sudah berakhir. Dan benar saja, Yuan dia pun kembali melepaskan bila-bila miliknya untuk dapat menghancurkan wanita ini. Walaupun damage-nya nggak sekuat yang sebelumnya, tapi cukup untuk dapat menyicil HP milik dari lawannya hingga membuat wanita ini dia pun benar-benar marah dan dia kini mengumpulkan semua energi miliknya untuk dapat meletupkannya hanya dalam satu gerakan. Dan benar, ketika wanita ini dia melakukannya, boom, memberikan serangan yang sangat-sangat kuat yang cukup berbahaya bagi mereka yang ada di sekitaran dari tempat itu. Tapi untuk Yuan dia pun beruntung, dia dilindungi oleh para serigala dan juga makhluk panggilannya. Dengan begini maka Yuan dia akan tetap aman. Tapi melihat ini semua membuat Yuan dia juga sadar kalau wanita ini energinya juga sudah habis. Jadi ini semua sudah berakhir. Ujar dari Yuan yang kini kembali melepaskan Soul Seal miliknya untuk dapat menghantam wanita itu. Dan karena wanita ini dia telah kehabisan energi, dirinya pun telak terkena serangan yang diberikan oleh Yuan hingga membuat HP miliknya pun perlahan-lahan habis hingga pada akhirnya pun dia lenyap, dihantam oleh energi Soul Seal yang dilepaskan oleh Yuan. Dan itu membuat Yuan dia pun berhasil mendapatkan 800 poin XP setelah dia mengalahkan wanita itu. Ini semua sudah berakhir, ujar dari Yuan. Tapi di sini Yuan dia juga ternotis ketika dia melihat ada gumpalan-gumpalan energi yang muncul di sekitaran dari wanita itu. Dan ternyata itu berasal dari sisa-sisa jiwa dari wanita ini yang mengucapkan terima kasihnya kepada Yuan karena Yuan telah membantu dirinya membebaskan kutukan itu. Dan dia juga memberikan hadiah kepada Yuan berupa sebuah cincin pertunangan dirinya dan juga kunci. Dan ini adalah sebuah benda yang sangat amat berharga untuk kunci. Namun untuk Yuan dia pun berpikir apakah cuma inikah hadiahnya, pikir dari Yuan. Dan ternyata tidak, karena saat ini wanita itu dia juga menjatuhkan drop item, yaitu sebuah book skill yang tentunya menotis bagi Yuan karena itu adalah book skill tingkat gold, book skill khusus para necromancer, hingga membuat Yuan yang melihatnya dia pun tahu kalau ini sepertinya cukup luar biasa karena ini adalah teknik yang sebelumnya digunakan oleh wanita itu, mengumpulkan energi dan juga meletupkannya dalam satu gerakan. Walaupun memang ini akan mengkonsumsi mana yang sangat amat banyak dan juga menghancurkan pasukan bayangan miliknya, tapi di sini Yuan dia pun tetap mengambilnya. Ini cukup luar biasa, walaupun memang ini akan menghancurkan dan juga menghabiskan zombie milikku, ucap dari Yuan. Dan setelahnya Yuan dia pun kembali pergi ke kota Black Sand dan dia pergi menemui kunci dan menyerahkan cincin ini yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi kunci.
karena dia tahu ini adalah cincin pertunangan dirinya dan juga istrinya, yang membuat Quincy dia pun mengatakan ini punya aku, ucap dari Quincy. Dan dia juga bertanya kepada Yuan, apakah Yuan telah berhasil membebaskan istrinya? Apakah dia meninggal dengan tenang? Ucap dari Quincy, ya, sambut dari Yuan. Dan itu membuat Quincy yang melihat cincin ini membuat dirinya pun teringat dengan istrinya, yang membuat dirinya benar-benar terharu dan dia senang dan juga mengucapkan terima kasihnya kepada Yuan. Dan dia juga nggak menyangka kalau ternyata seorang necromancer lah yang telah membantu dirinya memenuhi keinginannya, padahal dia sangat membenci necromancer dan dia tidak lagi peduli tentang necromancer karena saat ini necromancer lah yang telah membantu dirinya menyelamatkan istrinya, ucap dari Pak Tua Quincy. Dan di sini Pak Tua Quincy karena dia telah berjanji kepada Yuan akan memberikan hadiah, di sini dia pun memberikan hadiah itu, dan hadiahnya adalah sebuah helm yang memiliki sebuah efek untuk dapat menyembunyikan aura dari seorang necromancer, dan benda ini adalah item khusus yang memang digunakan untuk seorang necromancer. Gak bisa dijual dan tidak bisa dihancurkan, yang membuat Yuan dia nggak menyangka kalau ternyata hadiahnya hanya sebuah mahkota, tapi ini cukup bagi dirinya untuk dapat menghilangkan dan juga menyamarkan aura necromancer miliknya, yang artinya dengan benda ini maka dirinya akan aman selama dia pergi keluar sana. Dan dengan benda ini harusnya aku tidak lagi perlu bersembunyi dari para kesatria itu, ucap dari Yuan. Dan di sini sistem pun memberitahukan kepada Yuan apakah Yuan akan menggunakannya. Ya, sambut dari Yuan. Dan dengan benda ini maka aura necromancernya akan tersamarkan. Dan setelahnya Yuan dapat pergi menuju kota Sunbreeze. Dan setibanya di kota ini, di sini Yuan baru aja nyampe, dia pun melihat kalau ternyata kota ini sungguh sangat ramai, banyak sekali para player-player yang sedang melakukan rekrutmen untuk masuk ke dalam guild mereka. Namun di sini Yuan dia juga dapat melihat kalau ternyata ada 10 guild besar, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya sosok yang dia cari ini pasti ada bersembunyi di antara 10 guild besar itu. Tapi tentunya membuat Yuan dia juga sadar betul dengan level yang dia miliki saat ini, dan dia hanyalah seorang pemula, tentunya sulit bagi dirinya untuk dapat masuk ke dalam satu guild untuk dapat mencari sosok yang memang dia cari, yang tentunya membuat Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya dia harus mencari sebuah kesempatan untuk dapat masuk ke dalam salah satu guild besar itu, mencari sosok yang memang dia cari, sumber kekacauan itu. Dan untuk Yuan dia juga menyadari kalau dirinya sedang diawasi dan juga diikuti oleh seseorang, hingga membuat Yuan dia pun berjalan menuju sebuah lorong untuk dapat memancing orang itu datang mendekati dirinya. Dan ketika telah sampai di lorong, di sini Yuan dia pun menghilang dan tiba-tiba saja muncul tepat di belakang dari pria itu. Kau siapa? Ucap dari Yuan. Dan untuk sosok yang mengikuti Yuan ternyata adalah ya pria pirang ini, sosok yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Yuan. Dan di sini dia ingin segera menangkap Yuan, yang membuat Yuan jadi itu kau, ucap dari Yuan. Dan untuk pria ini dia pun sungguh senang ketika dia dikenali oleh Yuan. Kau mengenalku, kau ingatku, ucap dari si pirang itu. Tapi untuk Yuan dia pun juga bingung, bagaimana mungkin pria pirang ini tahu nama dirinya. Kau memanggilku tadi Yuan, kau tahu namaku, ucap dari dirinya. Ya, sambut dari si rambut pirang, dimana dia mengatakan kalau dia mengenali Yuan dari siaran live stream yang sebelumnya, dan dia mencari semua informasi tentang Yuan dari komentar-komentar yang ada di dalam live stream itu. Dan dia juga menghabiskan jutaan dolar hanya untuk mencari informasi tentang Yuan, sekaligus menguji sistem baru yang telah mereka ciptakan, sistem dari perusahaan yang telah dia kembangkan, yang membuat Yuan apa? Kau menghabiskan 2 juta dolar hanya untuk mencariku? Ya, ucap dari si rambut pirang, di mana dia mengatakan kalau ini adalah biaya yang murah untuk dapat menguji sistem baru dari perusahaan mereka, yang membuat Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya rambut pirang ini dia bukanlah berasal dari orang biasa. Dan untuk si pirang dia pun mengatakan ya itu benar karena dia berasal dari Han Corporation, yang membuat Yuan dia bersadar betul kalau Han Corporation adalah sebuah perusahaan besar, perusahaan teknologi bernilai tinggi, yang membuat Yuan dia pun bingung kenapa orang ini mencari dirinya. Dan itu membuat Yuan dia pun berpikir apakah orang ini memiliki niat buruk, pikir dari Yuan, dan jika itu benar apakah aku harus menyingkirkannya, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk si rambut pirang dia pun sungguh sangat antusias ketika dia bertemu dengan Yuan, dan dia meminta kepada Yuan untuk dapat ikut bersama dengan dirinya menjalankan sebuah misi penjelajahan. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau misi penjelajahan kali ini adalah sebuah misi pemburuan tingkat S, yang tentunya akan membuat mereka mendapatkan item yang sangat amat luar biasa. Jadi dia pun berharap agar Yuan mau ikut bersama dengan dirinya menjalankan misi itu bersama-sama. Kita hanya perlu untuk bersama dan kita akan geblak. Dan untuk Yuan dia pun menolak untuk dapat membuat tim dengan si rambut pirang, dan dia pun mengatakan kalau si rambut pirang ini sepertinya adalah orang yang aneh, jadi ya nggak perlu juga lah, ucap dari Yuan di dalam hati. Namun melihat Yuan yang menolak untuk dapat membuat tim dengan dirinya, membuatnya pun sadar kalau sepertinya memang orang kuat tidak membutuhkan tim, yang membuatnya pun
Ya gimana lagi dah. Dan karena memang Yuan tidak mau, ya sudahlah, mau gimana lagi, ucap dari si rambut pirang. Dan dia juga mengatakan kalau di dalam misi kali ini, pemburuan kali ini, sepertinya Guild Black Tree mereka akan datang juga. Dan mereka akan datang dengan tim ketiga mereka, yang tentunya itu akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat memenangkan ini semua, ucap dari si rambut pirang. Tapi mendengar kalau Guild Black Tree, Guild nomor 10 datang, ada membuat Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya ini menarik, pikir dari Yuan, karena memang Yuan dia pun tahu kalau Guild Black Tree salah satu guild yang dia curigai, tempat di mana sosok misterius itu berada. Dan untuk si rambut pirang, karena Yuan tidak mau membuat tim dengan dirinya, ya sudahlah, mau bagaimana lagi, dia pun pergi meninggalkan Yuan. Namun di sini si rambut pirang dia pun juga terkejut ketika Yuan bertanya kapan event itu dimulai. Beritahu aku kapan waktunya, ucap dari Yuan. Hei, mendengar hal itu membuat si pirang dia pun senang. Dia mengatakan kalau event itu akan diadakan besok jam 8 pagi. Dan dia sangat senang karena pada akhirnya Yuan merubah pikirannya. Dan untuk Yuan, dia akan pergi hanya saja. Sebelum dia pergi, dia juga harus melakukan sebuah persiapan. Dan benar saja kini Yuan dia pun pergi menuju sebuah dungeon. Dan dia pun membersihkan dungeon itu dan berhasil menghancurkan para monster-monster yang ada. Di sini Yuan juga membangkitkan para monster-monster yang telah dia kalahkan sembari terus berjalan mencari di mana bos dungeon ini. Dan setelah memasuki area lebih dalam lagi, pada akhirnya Yuan dia pun dapat melihat big bossnya dari dungeon ini, yang saat ini sedang duduk di singgah sananya. Dan melihat ada penyusup, tentunya membuat para monster-monster ini mereka sangat agresif. Dan untuk Yuan dia pun tidak peduli. Dia meminta kepada pasukan bayangannya untuk maju menyerang para monster-monster itu. Sedangkan untuk Yuan dia hanya akan menunggu di belakang saja. Namun itu ternyata tidak membuat dirinya lepas juga dari target serangan dari para monster-monster itu. Namun serangan seperti ini tidaklah berguna untuk Yuan. Yuan dia menghilang dan slash memberikan serangan counter. Dan dalam sekejap Yuan dapat menghancurkan 6 lord penjaga bos dengan sangat mudah. Namun ketika dia mengincar bosnya bosnya udah menghilang. Namun tiba-tiba saja muncul tepat di belakang dari Yuan dan bersiap untuk dapat menyerang. Namun sebelum serangan itu datang, di sini Yuan dia pun kembali membangkitkan para pasukan bayangan miliknya untuk dapat menghentikan pergerakan dari monster itu dan boom, meledupkannya mencoba skill baru miliknya. Namun ternyata itu masih belum cukup untuk dapat menghancurkan bosnya, hingga membuat Yuan dia harus melakukannya dengan tangannya sendiri untuk dapat menghancurkannya dengan tinjunya, hingga membuat monster itu pun benar-benar hancur. Dan otomatis Yuan dia juga naik ke level 13. Dan apa yang akan dicari oleh Yuan di tempat ini dan bagaimana perjalanan Yuan di dalam misi pemburuan besok akan dibahas di part lanjutannya aja ya cuy, karena udah mentok sama karena udah masuk ke dalam translate Cinanya cuy. Jadi butuh waktu juga untuk translate-nya. Oke? Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye. Thank you.